Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eridayanti, mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Terima kasih atas waktunya Kak Dili. Jadi di sini saya mau wawancara sebentar dengan Kak Dili tentang penelitian saya, yaitu perilaku konsumsi fast food pada mahasiswa dengan kelebihan berat badan. Wawancara ini akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian saja tanpa ada maksud lainnya. Dan juga ini bakal direkam Kak Dili. Jadi saya izin sama Kak Dili untuk direkam ya. Iya, Kak. Boleh, Kak. Baik, kita mulai aja wawancaranya ya Kak. Iya, Kak. Boleh. Apa saja yang Kakak ketahui tentang fast food? Yang saya ketahui tentang fast food itu sendiri sesuai dengan namanya, kan itu fast food. Berarti makanan cepat saji. Nah, dikatakan cepat saji di sini karena dalam penyajiannya itu memang dilakukan dengan sangat cepat atau membutuhkan waktu yang relatif tidak terlalu lama, Kak. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk fast food sendiri ini ada berbagai macam. Kalau misalkan yang kita tahu, contohnya itu kayak ayam crispy, terus ada pizza, uh, ada burger, ada kentang goreng, dan lain sebagainya. Itu sih, Kak. Eh, berapa kali Kak Dili mengkonsumsi fast food selama seminggu terakhir ini atau sebulan terakhir? Kalau seminggu ini kayaknya nggak ada, tapi kalau sebulan terakhir ini sekitar Hmm. Terus tahu nggak apa aja kandungan gizi yang terdapat fast food? kalau gizi saya kurang tahu. Cuman saya tahu kalau misalnya apa itu makanan juga pasti ada kayak kandungan karbohidratnya, proteinnya, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk gambaran gizi yang lebih detail itu saya nggak tahu, Kak. Terus kakak tahu nggak dampak apa aja kalau mengkonsumsi fast food secara berlebihan? Ini sih kena penyakit kolesterol, Mm-mm. terus bisa obesitas juga, Kak. Yang judul kakak kan kelebihan berat badan. Hmm. Apalagi ya? Mungkin itu aja sih, Kak. Terus kakak tahu nggak apa aja keunggulan atau kelebihan dari fast food ini dibandingkan dengan jenis makanan yang lainnya? Kalau menurut saya kelebihannya itu kan namanya juga fast food ya, Kak. Jadi penyajiannya mungkin ketika kita memesan atau kita mau membayar kan itu perlu ngantri, Kak. Tapi kalau untuk pembuatan makanannya, terus cara penyajiannya, itu pasti kan cepet gak sih, Kak? Kadang kan kita nih juga pengen yang serba cepet ya kayak gitu, nah, Kak. Gitu sih, Selain Kak. kos ya kan? Betul. Nah, kalau kakak disuruh milih antara fast food atau makanan tradisional, kayak makanan kue-kuean biasa, kayak tidak terlalu terkenal gitulah, yang jarang orang makan. Kalau disuruh milih nih, Kak, ya kayaknya tuh tidak bisa milih, Kak. Soalnya kan gini, karena saya itu paling ketika saya lagi nongkrong aja kayak gitu sama teman-teman saya. Jadi kayak ya kurang lebih agak jarang juga lah gitu kan. Soalnya kan lagi pandemi juga kan, Kak, jarang keluar. Terus untuk kayak makan makanan tradisional tuh saya juga suka. Soalnya misalnya ibu saya nggak masak nih, otomatis kan saya harus beli lauk kan. Nah biasanya tuh saya belinya gado-gado, Kak. Kurang lebih gitu sih. Hmm. Biasanya kalau nak pergi keluar, nak makan yang cepat saji itu biasanya kakak ngajak siapa kak?
Kalau ngajak biasanya kalau ada adik saya sendiri, saya ngajak teman-teman saya, Kak. Hmm. Eh, nah dari rumah kakak nih ke kakak menyediakan banyak fast food. Nah, itu tuh seberapa jauh, Kak? Kalau dari rumah saya itu lumayan jauh sih, Kak. Mungkin memakan waktu kalau pakai motor sekitar kurang lebih 10 menit atau kurang lah kayak gitu, Kak. Jadi lumayan Hmm. jauh. Terus kan misalnya nih kayak fast food tuh kan kayak KFC atau McD yang lainnya kan. Nah, di situ tuh enak dak? Kayak pelayanan orang di situ tuh bagus dak? Kalau menurut saya sih bagus sih, Kak. Soalnya kan, bukan hanya pelayanan aja, tempatnya juga enak kayak gitu kan, instagramable. Ya biasalah anak-anak mahasiswa biasanya kan untuk foto segala macam, spot-spot foto itu bagus juga. Terus pelayanannya juga oke, pelayanan juga ramah. Jadi ya bagus sih menurut saya. Terus ada nggak Kak batasan dari yang diberikan dari orang tua Kakak untuk mengkonsumsi fast food tuh selama seminggu atau berapa minggu gitu? Ada sih, Kak, kadang misalnya saya beli ayam crispy nih, misalnya Hmm. hari ini saya udah beli ayam crispy, terus misalnya 2 hari ke depan ibu saya nggak masak nih, tiba-tiba nggak masak, otomatis kan kalau misalkan pengen yang simpel aja kan beli ayam crispy lagi kan, tapi ibu saya bilang, "Nggak usah lah ayam crispy terus," kayak gitu. Cobalah cari makanan yang lain atau lauk yang lain, kurang lebih kayak gitu, Kak. Terus kalau kan uang seberapa banyak Kak Dili untuk makan Kalau fast untuk, food? pas lagi keluar, Mm-mm. paling di atas 20.000, Kak, sekitar harga-harga segitulah. Terus eh, alasan Kakak ngapa Mmm. suka makan fast food nih, apalagi sama kawan-kawan kan seringnya makan. Alasan kenapa suka nih, yang Hmm, pertama karena rasanya enak, itu bener-bener. sudah pasti kan. Terus Iya. itu ditunjang lagi sama tempatnya yang enak, bisa Hmm. ngobrol mau berapa lama kita mau ngobrol kayak gitu kan. Terus tugas, nah kurang lebih kayak gitu. Terus kita kayak jadi itu sih kalau menurut Hmm. saya. Apa aja yang Kakak ketahui tentang obesitas dan kenapa bisa orang tuh ngalamin kelebihan berat badan yang berlebih? Obesitas seperti yang udah Kakak bilang barusan nih, obesitas tuh Hmm. kelebihan berat badan. Jadi dia nggak sesuai antara tinggi badan dia sama, berat badan dia kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau untuk, penyebabnya ya tadi, Kak, Mm-mm. itu mungkin Ya. karena yang salah, lifestyle-nya yang salah juga, terus kan makan terus, ya mungkin kurang aktivitas fisik juga, kayak olahraga atau jalan atau kegiatan yang lainnya, kayak gitu sih, Kak. Eh, Menurut Kakak, apa pencegahan agar tidak terjadinya obesitas? Kalau menurut saya sih, mungkin ini ya, Kak, menggunakan atau, apa, melakukan pola hidup sehat, terus tuh pola makannya juga dijaga, jangan kebanyakan makan fast food, karena kan, fast food juga tinggi ini ya, Kak, tinggi lemaknya. Jadi, ya nggak baik lah buat kesehatan. Terus juga mending, lebih banyakin makan buah dan sayur, terus juga, banyakin aktivitas fisik.
misalnya kayak di rumah aja kayak gitu kan, bisa sambil nyapu atau sambil ngepel atau apapun itulah. Jadi olahraga itu nggak mesti harus di luar, jadi bisa di rumah aja kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi menurut Kakak, obesitas tuh sebenarnya bisa dari keturunan atau gimana, Kak? Sepengetahuan saya ya, Kak, yang pernah saya dengar atau informasi yang pernah saya dapat, salah satu faktor resiko dari obesitas tuh termasuk dari genetika atau faktor keturunan. Jadi dia itu lebih besar resikonya sama misalnya saya nih punya keturunan punya gen obesitas gitu kan. Nah, saya lebih beresiko kayak gitu sih, Kak. Jadi tuh ya bisa jadi. Oke, nih kalau Kakak di rumah tuh biasanya makan makan tuh berapa kali sehari gitu? Dalam sehari tuh entah 2 kali atau 3 kali dan lauknya tuh apa aja? Kalau saya biasanya itu makan 2 kali sehari. Sisanya itu kadang saya ngemil gitu sih, Kak. Terus kalau untuk lauknya, eee, tergantung yang ibu saya masak sih, Kak. Tapi kayak ada sih makanan pokok, misal kayak ada nasinya, terus ada lauk pauknya, ada sayurnya, kurang lebih gitu sih, Kak. Nah, kan Kakak bilang tadi sering nyemil tuh. Nah, biasanya Kakak nyemil apa aja, Kak? Kalau ngemil, ini Sambil sih, Kak, nonton drakor kan, nyemil. ya kadang tuh saya beli pangsit, hot pangsit, terus kadang saya Ya. beli bakar, es Hmm. krim, Hmm. apalagi ya, itu sih kayaknya yang lebih agak-agak sering. Nah, kan Kakak sering nyemil kan, makan makanan kayak kayak gitu. Terus kalau Kakak dalam sehari tuh Kakak bisa nggak beraktivitas tuh kayak berapa kali atau dalam seminggu tuh berapa kali beraktivitas fisik gitu? Kalau aktivitas fisik, alhamdulillah saya setiap hari aktivitas fisik sih, Kak. Soalnya kan kadang bantu ibu, nyapu segala macam. Terus kadang kalau sebelum tidur itu saya olahraga sih. Soalnya kadang, biasalah mahasiswa kan, suka begadang atau apa, kalau misalkan kita nggak kayak peregangan segala macam dan lain itu kayak susah aja tidurnya, Kak. Terus begadang tuh kan aduh, pokoknya Terus jenis aktivitas fisik apa yang biasa Kakak lakukan di rumah? Kan bantu-bantu mama Kakak masak, terus apa lagi? tadi sih, Kak, yang aku bilang apa, olahraga sebelum tidur. Peregangan Peragangannya Mm-mm. tuh bisa dari kepala, leher gitu kan kayak digerakin kayak gitu. Pokoknya peregangan, terus bahu, tangan, kaki, pokoknya seluruh badan itu harus diperegangin kayak gitu sih, Kak. Nah, balik lagi nih ke fast food. Kan Kakak tadi bilang kalau sering tuh makan fast food. Nah, biasanya Kakak makan fast food tuh di mana, Kak? Restoran mana yang paling sering Kakak kunjungin? Tempat mana yang paling sering Kakak kunjungin? Kalau bilang sering sih, saya sering ke Reach, Kak. Oh, Kalau nggak yang ke Reach, saya KFC ya? stick on you. Apa, Kak? Oh, yang sejenis KFC. Heeh, cuman bedanya dia, ada saus pedasnya Heeh. gitu kan. Kadang ke Terus, stick on you juga, hmm, gitu sih, Kak. terus pertanyaan terakhir nih, Kak. Bener nggak sih Kak kalau keseringan makan fast food di luar gitu kan, itu tuh menggambarkan status sosial seseorang? Status sosial, Kayak Kak, bisa kayak, dia tuh sering makan fast food di luar, berarti uangnya banyak atau kayak gimana gitu. oh sosial ekonomi berarti ya, Kak? Sosial Enggak ekonomi. juga sih kayaknya sih, Kak. Kalau menurut saya sih, enggak juga sih. Soalnya kadang kan kita aja sekarang aja anak-anak SMP yang menurut kita uang jajannya masih berapa lah gitu kan. Tapi mereka udah kayak kenal fast food gitu.
Kan ada juga nggak sih fast food yang murah, misal kayak ayam crispy dijual cuma 6.500 kayak itu kan. Jadi itu menurut saya nggak terlalu menggambarkan sosial ekonomi dari seseorang itu sendiri sih, Kak. Jadi pertanyaannya udah selesai nih Kak Dili. Pertanyaan yang saya berikan. Terus jawaban Kak Dili semua bakal dirahasiakan sebagaimana mestinya. Terus terima kasih juga atas waktu luangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.